Bab 94 dan ke-95. Kakek Zima memperhatikan perubahan ekspresinya dan menghela nafas. Sudah pasti dia wanita yang tidak berpengalaman karena sangat mudah terkejut. Dia pasti sangat mudah untuk dipengaruhi. Zack Zima berjalan menghampirinya dengan senyuman yang sangat lebar lalu mengulurkan tangannya. "Selamat datang, Manajer Sorrow. Sebuah kehormatan Anda hadir ke tempat ini. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah kepala pimpinan dari keluarga kami." Wajah Wendy Sorrow sangatlah sopan. Dia mundur setengah langkah dan dengan ekspresi seperti itu dia menurunkan sedikit kepalanya dan berkata, "Aku pernah melihat kakek sebelumnya." Tangan Zack menjadi kaku mendengar perkataannya, tapi dia tetap berusaha menunjukkan semangatnya. Dengan cepat dia merubah gestur menjadi seorang penyambut yang baik. "Karena kau telah hadir di sini, silakan nikmati sajian hidangan di tempat sederhana kami. Setelah itu kita berbicara tentang bisnis. Apakah itu baik untukmu?" Wendy ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, "Aku mengajak temanku untuk datang. Aku tidak yakin apakah dia akan menerima undangan jamuan makan malam ini." Segera saja setelah itu, seorang wanita cantik dengan setelan jas dan rambut terikat satu berjalan keluar dari kursi pengemudi. Seluruh tubuh Zack gemetaran. Dia langsung mendekati wanita itu dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa itu kau, Sekretaris Xavier. Sambutan yang sangat hangat untukmu. Maafkan ketidaksopanan kami karena tidak menyambut Anda terlebih dahulu." Evan Xavier menjadi linglung berada dalam situasi seperti ini. Sangat jelas bahwa dia pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian, mereka berdua telah diundang ke villa keluarga Zimmer, walaupun sebenarnya keduanya masih bingung. Wendy dan Evan berjalan menuju aula utama sambil masih dalam kebingungan. Mereka kemudian sangat terkejut. Mereka tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi pemandangan yang begitu megah. Faktanya, setiap keluarga Zima mengenakan pakaian yang sangat bagus. Sementara mereka berdua berpakaian biasa-biasa saja, hanya dengan pakaian kasual dan merasa sangat malu. Zack memimpin jalan untuk mereka menuju aula utama dan melihat-lihat sekeliling. Dia berkata dengan suara yang gembira, "Tuan dan Nyonya, selain Manajer Sorrel, kami merasa terhormat untuk menyambut Sekretaris CEO dari York Enterprise, Nona Evan Xavier, untuk menghadiri jamuan makan keluarga Zima malam ini." Banyak orang memandang kepada Evan. Rumor mengatakan bahwa CEO baru itu tetap bersikap sederhana. Banyak urusan perusahaan diputuskan sendiri oleh Evan. Dia menduduki jabatan tinggi, tetapi mereka semua tidak menyangka bahwa dia ternyata cukup muda dan tidak kalah mempesona. Saat dia berdiri di samping Wendy, mereka berdua tampak seperti dua bunga teratai dalam satu batang. Ini menarik perhatian semua pria di aula. Bahkan kakek Zima yang tidak bisa lagi bergairah di tempat tidur, merasa seperti musim semi keduanya telah dihidupkan kembali. Mereka mungkin cantik dari luar, tapi yang mengejutkan semua orang di sana adalah mereka berdua muncul bersama di aula. Suasana di aula itu pun bergejolak. Meskipun pemimpin kepala keluarga yang telah tiba mengetahui bahwa mereka berdua akan datang, tetapi melihat mereka bersama dengan mata kepala sendiri memberikan mereka kejutan yang cukup besar. Mereka menatap keduanya dengan kagum sampai mata mereka benar-benar lama berkedip. Mereka mendengar bahwa siapapun yang berhasil menandatangani kontrak dengan York Enterprise dalam beberapa hari ini akan bekerja sama dengan Evan. Awalnya mereka mengira bahwa hanya dengan Wendy yang terlihat naif, dia mungkin tidak diizinkan banyak bicara di York Enterprise. Tapi dengan Evan di situ, pengaruh mereka yang digabungkan mungkin hanya berbeda sedikit di bawah kekuasaan seorang CEO. Siapa yang dapat menyangka? Zack memang layak menjadi pewaris utama keluarga Zimmer. Kita tidak hanya memiliki Manajer Sorrow, bahkan Sekretaris Xavier juga ada di tengah-tengah kita malam ini. Kita bahkan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya jaringan yang dimiliki oleh Zack. Sungguh suatu anugerah memiliki seorang putra seperti Zack. Jika saja anakku seambisius itu, aku rela untuk memotong beberapa tahun dari hidupku. Di saat seluruh anggota keluarga Zimmer memberikan pujian kepada Zack, Mandy merasa gelisah dan tidak nyaman. Wendy sangat sopan padanya hari ini. Dia tidak menyangka bahwa Wendy akan datang ke keluarga Zimmer yang pasti akan membuatnya merasa malu. Jika Zack berhasil mendapatkan investasi nanti, dia akan kehilangan haknya untuk berkata-kata apapun dalam keluarga Zimmer. Bahkan mungkin dia bisa diusir dari rumah hari ini juga. Bukanlah hal yang mustahil.
Kemarilah Nona, kursimu di sini. Kami telah menyediakan kursi di tengah meja utama khusus untuk Anda. Kakek Zima tersenyum lebar ketika dia menyambut selamat datang kepada keduanya. Wendy dan Evan saling memandang. Mereka sepertinya tidak tahu harus berbuat apa dengan perjamuan malam yang diadakan oleh keluarga Zima. Beberapa saat kemudian, Wendy terbatuk ringan dan berkata, "Kakek, kami menghargai keramahan Anda. Kami datang hari ini hanya untuk menyampaikan beberapa hal kepada Zack. Anda tidak perlu terlalu rendah hati kepada kami. Kami akan pergi setelah bisnis diselesaikan. Sesuatu. Apalagi jika bukan karena kontrak investasi." Kakek Zemo sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. "Sekretaris Xavier, manajer Sorrel, orang mengatakan bahwa begitu Anda memasuki pintu itu, Anda adalah seorang tamu. Karena sekarang waktunya makan malam dan Anda datang tepat pada waktunya, mengapa Anda tidak makan dahulu bersama kami? Jika tersiar kabar bahwa Anda tidak makan bersama kami, nama baik keluarga Zimmer akan terpengaruh di masa yang akan datang di kota Nyumhi. Bagaimana kalau kita makan bersama terlebih dahulu? Kita bisa berbincang-bincang sambil makan malam. Kami selalu bisa menunggu pembahasan masalah lain setelah makan. Bagaimana kedengarannya?" Kakek Zima memandang mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia berbicara. Kehadiran, sosok dan paras kedua wanita itu memang luar biasa. Mereka bahkan memiliki kedudukan yang tinggi di Oak Enterprise. Jika kakek Zimmer bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai cucu iparnya, keluarga Zimmer seperti menemukan tambang emas. Tentu saja, apalagi jika dia bisa mendapatkan keduanya, keuntungannya akan sangatlah besar. Bab 95. Keluarga Zima menunjukkan keramahan sedemikian rupa meskipun Wendy Sorrel dan Evan Xavier terlihat duduk dengan sopan dan merasa malu. Mereka tidak terintimidasi dengan keluarga Zima. Namun, mereka ingat bahwa istri Cheo ada di dalam keluarga Zima. Jadi mereka perlu menunjukkan sopan santun. Selain itu, jika tersiar kabar bahwa orang-orang seperti mereka bersikap kasar, mereka bahkan mungkin kehilangan karir dan reputasi mereka. Evan dan Wendy duduk di kursi tengah meja utama. Di samping mereka, kakek Zimmer, Sean Zimmer, dan Zack Zimmer semuanya duduk secara berjajar. Di sisi lain juga, Johan Stone, Zachariah Brooke, dan kepala keluarga lainnya duduk. Orang-orang ini semuanya memiliki kedudukan tinggi di kota Nyumi. Kakek Zimmer tidak berani untuk bersikap tidak sopan. Namun, ketika generasi muda keluarga Zimmer melihat pemandangan ini, mereka hampir meledak karena amarah. Si bajingan Zack ini memang beruntung. Dia tidak hanya berhasil membuat Wendy datang, dia bahkan berhasil mengajak Evan Xavier menghadiri jamuan makan malam. Dua wanita cantik datang bersama-sama hari ini. Anda benar-benar memberi saya kebanggaan hari ini. Saya tidak akan bersikap rendah hati tentang hal itu lagi. Mari kita bersulang dulu untuk kedua wanita ini. Zack tertawa kegirangan. Dia sangat senang. Jika dia bisa menangkap kedua wanita itu malam ini, dia akan sangat senang. Ketika dia memikirkan kesenangan ini, secara naluriah dia memandang ke arah Mandy yang duduk di kursi terakhir. Zack sangat puas. "Mandy, menurutmu apa kau benar-benar mampu? Apa kau tidak mengatakan bahwa kau dapat memenangkan kontrak investasi dari Oak Enterprise? Tunggu dan lihat saja. Kau akan segera dikeluarkan dari keluarga Zima." Zack berkata dalam benaknya. "Kakek Zima, apakah kau tidak memperkenalkan kami?" Setelah bersulang dengan minuman anggur, Johan Stone berseru dengan lantang. Matanya tidak pernah beralih dari Yvonne sejak awal. Yvonne seperti Cheo baru. Keduanya sangat bersikap sederhana. Sulit untuk bertemu dengannya, apalagi untuk mengajaknya makan. Johan sendiri membutuhkan investasi dari Oak Enterprise. Karenanya, ketika dia mendengar berita bahwa Yvonne akan datang ke keluarga Zima, dia segera mengambil kesempatan ini. Johan sekarang kaget melihat kemampuan keluarga Zima. Fakta bahwa mereka dapat mengundang sekretaris Xavier sudah diketahui banyak pebisnis di luar. Ini benar-benar membuktikan kompetensi keluarga Zima. Kakek Zimmer harus membalas budi, jadi sambil tertawa ia berkata, "Sekretaris Xavier, ini adalah kepala keluarga Stone di Nyumhi. Mereka adalah keluarga yang juga menangani properti. Keluarga Zimmer telah berkolaborasi dengan mereka selama bertahun-tahun hingga sekarang." Yvonne sedikit tidak bisa berkata-kata, tapi dia menjawab dengan sopan. "Begitu senang bertemu denganmu, kepala keluarga Stone." Johan tersenyum sambil berkata, "Tidak perlu bersikap sopan.
Ini kartu nama saya. Kami ingin mengundang Sekretaris Xavier ke tempat tinggal kami yang sederhana untuk jamuan makan kapanpun Anda memiliki waktu luang. Kami akan sangat merasa terhormat jika Anda mau mampir ke kediaman kami. Evan tidak menerika kartu itu, sambil sedikit mengerutkan keningnya dia berkata, "Maaf, Tuan Stone. Perusahaan kami memiliki peraturan bahwa kami tidak diizinkan untuk menghadiri makan malam secara kasual." Ekspresi Johan berubah seketika, tapi dia segera tersenyum dan menjawab, tentu saja perusahaan Anda memiliki aturan yang sangat ketat. Orang-orang seperti kami harus belajar banyak dari Anda." Ketika dia mengatakan itu, ekspresi di mata Johan berubah dan dia berbalik menoleh ke kakek Zima. Siapa yang tahu bahwa keluarga Zima telah menemukan tambang emas? Evan tidak memberikan perhatian kepada Johan namun bersedia untuk datang mengunjungi keluarga Zima. Itu saja sudah mengartikan banyak hal baginya. Evan mengerutkan wajahnya dengan kesal. Mereka datang hari ini hanya untuk mengembalikan beberapa barang dan tidak pernah menyangka akan muncul beberapa pimpinan kepala dari keluarga yang berbeda. Harvey York lah yang membuat keputusan untuk membatalkan kolaborasi proyek mereka. Dia tidak akan berani datang dan menemui orang-orang ini tanpa izin dari CEO. Evan merasa seperti sedang duduk di atas bantal dengan jarum dan tidak tahan ingin mencoba berdiri dan segera pergi. Wendy juga merasa bersalah. Jika ia tahu bahwa situasinya akan sampai seperti ini, dia tidak akan meminta Evan untuk ikut serta menemaninya. Pada saat itu, Zachariah Brooke tertawa terbahak-bahak. "Pak Tua Zima, aku mendengar bahwa pusat bisnis Anda telah mendapatkan sejumlah investasi dari York Enterprise. Kabar yang sangat baik. Jangan lupa ketika Anda mendapatkan keuntungan nanti, berikan kami sisa makananmu saat kau memiliki daging untuk dimakan." Kakek Zima menjawab dengan rendah hati. "Kami sebenarnya belum mendapatkan persetujuan mereka. Namun kontrak tersebut memang sedang dalam proses negosiasi. Tentu saja bagaimana kami mendapatkan kontrak itu tergantung pada apa yang akan diputuskan oleh York Enterprise." Kakek Zima memang rendah hati saat itu, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa berpikir demikian. Dia secara khusus mengundang sekretaris CEO York Enterprise, dan dia memberitahu mereka bahwa kontrak itu bahkan belum disetujui, siapa yang dia coba bohongi. Sebelum kakek Zima bisa melanjutkan, Evan sudah tidak tahan lagi dan berdiri. "Para kepala keluarga yang terkasih, mohon jangan salah paham. Kami datang ke sini hari ini untuk tidak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dengan keluarga Zima. Kami datang karena masalah pribadi. Apapun yang berhubungan dengan kontrak, silakan datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi. Itu adalah salah satu aturan yang ditetapkan oleh perusahaan." Terlalu banyak orang yang hadir saat itu. Evan tidak bisa langsung memberitahu mereka tentang masalah pribadi itu. Keluarga Zima adalah keluarga istri CEO. Mereka perlu menunjukkan rasa hormat yang penuh dalam hal ini. Kakek Zima tersenyum saat mendengar ini. "Sekretaris Xavier benar. Kami di sini hanya untuk membicarakan topik santai saja. Kami di sini bukan untuk membahas bisnis." Wendy menarik Evan dari samping. Pembicaraan terhenti sekali lagi.